Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semua, kali ini saya Binda Safitri akan membahas mengenai hukum pernikahan secara online. Dan berikut saya akan membacakan terlebih dahulu pengertian pernikahan, dan saya akan membacakan ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu dari sekian banyak sunatullah yang disyariatkan Allah kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan di antara laki-laki dengan perempuan sebagai khalifah di bumi. Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, di mana segala sesuatu yang asal mulanya haram dilakukan menjadi halal dilakukan. Segala sesuatu yang asal mulanya dilarang untuk melakukannya di antara kedua belah pihak menjadi sesuatu yang diperintahkan di antara keduanya. Nah, berikut surat yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu surat Ar-Rum ayat ke-21 yang berlafazkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, itu tadi merupakan pengertian serta ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Teman-teman, seiring berjalannya waktu dengan bertambah canggihnya teknologi, banyak masyarakat yang menggunakan perkembangan teknologi ini untuk melakukan akad pernikahan, entah itu melalui telepon, internet, maupun media komunikasi yang lainnya. Akad nikah yang dilakukan melalui perantara telepon atau media komunikasi sangat berpengaruh pada akibat hukumnya dan sangat menarik untuk diteliti karena merupakan hal yang baru yang muncul di masyarakat bersamaan dengan kemajuan teknologi. Untuk itu, perlu diketahui pengertian pernikahan secara online dengan maksud supaya tidak ada kesalahpahaman pembaca mengenai pernikahan secara online. Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci atau sakramen, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Hukum Islam menyatakan perkawinan adalah akad atau perikatan antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab atau serah dan terima atau qabul oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Pada saat pandemi seperti ini, KUA menerapkan aturan tentang pembatasan sosial ketika akad nikah, selain dari adanya pendaftaran secara daring untuk pencatatan sipil di KUA. Namun, bagaimana jika tak sekedar pendaftaran daring, tetapi juga pernikahan yang dilakukan secara daring melalui panggilan video call di berbagai layanan aplikasi? Apakah sah jika ijab qabul dilakukan di dua tempat yang berbeda dan hanya dipersatukan melalui aplikasi video? Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat Kiai Haji Aminuddin Yaqub menjelaskan mengenai hukum menikah online. Hingga saat ini MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai menikah online. Terdapat dua perbedaan pendapat ulama mengenai sah dan tidaknya pernikahan yang dilakukan secara daring ini.
Dalam fikih kontemporer ada yang telah membahas mengenai pernikahan online. Meski terdapat ikhtilaf atau perbedaan pandangan, Kiai Aminuddin menjelaskan dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah. Salah satunya adalah ijab qabul yang diucapkan wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai laki-laki. Para ulama dalam ijab qabul mensyaratkan harus menggunakan lafal nikah dan tidak boleh menggunakan lafal lain, karena di dalam lafaz nikah terdapat ketentuan hukum dan ketika mengucapkan ijab harus dilakukan secara bersambung tanpa jeda dengan qabul. Syarat lain adalah ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Pada syarat tersebut ada pertanyaan, apakah satu majelis ini harus benar-benar dalam satu ruangan yang sama atau bisa berbeda tempat tapi dalam satu kondisi yang sama? Misal, sedang melakukan panggilan video atau taklim yang dilakukan secara online. Kiai Aminuddin menjelaskan lebih mendalam bahwa ada ulama yang tegas melarang pernikahan dengan alat komunikasi ini karena pernikahan adalah akad yang sakral, bukan sekedar muamalah biasa, sehingga perlu dihadiri secara langsung kedua belah pihak di ruangan yang sama. Namun, ulama lain membolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat, seperti pasangan yang salah satunya harus diisolasi tetapi telah melakukan persiapan pernikahan, atau salah satu pasangan yang terjebak di negara seperti Italia yang melakukan karantina atau lockdown sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia, maka bisa melakukan pernikahan dengan panggilan video. Berbeda jika pernikahan dilakukan dengan hanya menggunakan telepon. Sebagian ulama tidak membolehkannya. Kasus itu terjadi ketika pernikahan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Ulama saat itu mengkhawatirkan bahwa orang yang melakukan ijab qabul bukanlah orang yang sama yang dimaksud. Namun, ada sebagian ulama yang menyetujuinya jika kedua mempelai yakin dan tidak merasa ditipu dengan keduanya. Rasulullah sebenarnya memberikan solusi mengenai hal ini. Untuk menikahkan pasangan, jika wali nikah tidak dapat hadir, maka bisa diwakilkan dengan orang lain atas seizin wali nikah yang sah. Nah, teman-teman, itu merupakan penjelasan secara singkat mengenai hukum pernikahan secara online. Dan apabila dalam pengucapan serta penjelasan yang saya sampaikan terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.